Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angela Sterling Cenapa, NPM 12190027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Teori Perdagangan Internasional Heger-Ohlin. Teori Heger-Ohlin diperkenalkan oleh Elie Heger pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933. Teori ini muncul karena perdagangan internasional belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Kelemahan teori klasik perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor antar negara. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Spesialisasi. Pemaksimalan faktor produksi seperti tenaga kerja maupun kapital atau faktor pendukung untuk menghasilkan jumlah produksi yang sesuai untuk kegiatan perdagangan internasional antar negara. Untuk sebuah negara yang kaya modal, mengkhususkan diri dalam barang-barang padat modal dan ekspor mereka. Sementara negara melimpah buruh mengkhususkan diri dalam barang-barang padat karya dan ekspor mereka. Hipotesis teori HO. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori HO. Yang pertama, berdasarkan teori HO, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang memiliki masing-masing negara dalam memproduksi relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. Yang kedua, faktor yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Manfaat teori HO. Yang pertama, memperjelas teori klasik yang belum dijelaskan secara rinci, sehingga bisa memahami penyebab perbedaan produktivitas. Yang kedua, dapat mengubah cara berpikir untuk lebih memaksimalkan adanya faktor produksi agar hasil produksi sesuai dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang ketiga, cenderung untuk menciptakan ekspor barang dengan faktor produksi relatif melimpah secara intensif. Penjelasan analisis teori HO menggunakan dua kurva. Yang pertama, kurva Isokos, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama, serta kurva Isoquant yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Contoh, angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Misalnya, Indonesia mempunyai kurva Isokos seperti gambar di bawah ini. Dalam gambar tersebut, perbandingan proporsi faktor produksi antara negara 1 Indonesia dan negara 2 Korea Selatan. Adapun contoh soal sebagai berikut. Suatu negara seringkali memperlakukan tarif impor dengan alasan untuk
Pengenaan tarif impor yang dilakukan suatu negara seringkali diunjukkan untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Sekian presentasi saya, terima kasih.